Ini lagi ada di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon. Ada yang menarik ya dari masjid ini karena ternyata lantainya ini asli batu. Bukan lantai artifisial ya. Ini kayaknya batu beku, kalau nggak granit ya. Tapi bisa dicek sebenarnya. Ini soalnya kerasa banget ini mineralnya. Atau marmer. Tapi kalau marmer mineralnya nggak segede ini sih. Kayaknya ini granit. Tapi asli ini kerasa banget. Kerasa banget ini tekstur batunya. Oh ya, saya pengen cerita. Ini karena lagi di masjid. Saya pengen cerita soal tentang pertanahan ya. Nah ini habis sholat Jumat, suatu waktu ada klien saya bercerita bahwa tanah keluarganya itu diklaim oleh salah satu ahli waris, di mana tanah itu sebenarnya sudah diwakafkan. Namun salah satu ahli waris itu mengklaim bahwa tanah itu bagiannya dia, padahal itu udah ada musolanya dan sudah ada bangunannya, dan sudah bagus gitu bangunan musolanya itu. Terus karena akhirnya ada pengakuan begitu, program PTS-nya jadi nggak jalan. Jadi artinya dalam hamparan tanah warisan itu tidak bisa diajukan PTSL karena sengketa yang musolanya itu. Padahal PTSL itu program yang sangat membantu sekali ya, karena kita mengeluarkan uang sedikit ya, paling 150.000 untuk membuat sertifikat. Nah itu kenapa bisa terjadi? Karena ini sharing aja, karena banyak dari kita merasa bahwa cukup bilang ke desa bahwa tanah itu diwakafkan, atau bilang ke beberapa orang bahwa tanah itu diwakafkan, itu cukup gitu. Padahal nggak sampai di situ. Memang rukun wakafnya itu udah cukup sampai di situ, ada ikrar wakaf, terus disaksikan oleh beberapa saksi, sudah cukup. Tetapi bagi kedepannya, karena wakaf itu sangat sakral ya, karena kita itu bertransaksi sama Tuhan, sama Allah gitu, bertransaksi sama Allah, makanya itu sangat sakral gitu. Nah itu harus dilindungi secara hukum. Nah ini nih cara melindungi secara hukum itu yang banyak masyarakat belum sadar gitu. Akhirnya yang terjadi sekarang, ahli waris ribut bahwa tanah itu tanah bagiannya dia, sedangkan sudah ada bangunan. Dan bahkan ada salah satu objek wakaf berupa bangunan masjid yang harus dihancurkan gitu, yang harus dirobohkan karena itu dianggap bagian si ahli waris tersebut gitu. Nah ini cara-cara untuk melindungi aset wakaf itu. Kita harus ikrar wakaf di hadapan PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. PPAIW itu biasanya merangkap sebagai kepala KUA, kantor urusan agama di kecamatan setempat. Nah ketika sudah ikrar wakaf di hadapan PPAIW, maka dibuatlah akta ikrar wakaf gitu. Akta ikrar wakaf ini yang nanti menjadi pelindung dari aset wakaf tersebut, jadi tidak bisa diklaim lagi oleh para ahli waris. Nah sebenarnya ada alas hak yang lebih tinggi dari akta ikrar wakaf, yaitu sertifikat wakaf gitu. Nah nanti sertifikat wakaf ini sebagai alas hak tertinggi ya, bukti kepemilikan transaksi antara kita dengan Allah gitu. Jadi nanti setelah ada akta ikrar wakaf ya semuanya jadi terlindungi gitu. Ya sekian saja. Lagi-lagi obrolan ini belum tentu benar ya, harus di cross check lagi.
Oke, sehat selalu buat teman-teman semua.